Oke, kita mau cover kita hari ini. Pak Amiruddin di sekolah SMA, SMA berapa Pak? SMK Muhammadiyah 2, Pak. Palembang. Iya, Palembang. Di Palembang ya Pak. Iya, Pak, benar. Oke, baik. Bapak orang kota gitu ya. Oke, nah ini menarik mau bicara dengan Pak Amiruddin ya, kaitan dengan, ya, sama-sama. Oke, Pak Amiruddin, saya yakin bahwa Bapak sangat dekat dengan kurikulum Merdeka ya, dan pengembangan TEPAK. Jadi kita meyakini dan sadar juga bahwa era sekarang ini kan, kompetisi sekarang ini, mau pendekatan apapun itu, maka dia harus digandeng dengan kompetensi ICT. Nah, ICT ini banyak. Jadi kalau guru-guru jauh gitu ya, guru-guru lampau, masa lampau, dia bilang wah PPT gitu. Seolah-olah PPT itu sudah memberikan gambaran bagus sekali. Padahal PP itu PPT itu merupakan barang jadul. Nah, yang kita butuhkan adalah bagaimana anak-anak ini memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan ICT itu. Nah, Bapak mengajar teman-teman dari SMK ya, yang notabene memang dari sisi apa namanya akademik dia lebih jauh sebenarnya cara tentang kalau misalnya SMK itu ya misalnya teknik mesin, teknik sipil ya, cara tentang pengkodingan ya, bicara tentang eh, eh, jaringan, kemudian sistem informatika. Nah, ini menjadi penting ya. Dari apa namanya penggunaan teknologi itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah Bapak menerapkan yang begitu, Pak, di dalam sebuah proses pembelajaran? Ya, kalau Pak Amir sendiri, Pak, di sini terus terang saja sudah menerapkan yang seperti itu, Pak. Karena posisinya di kota, kita harus memang belajar dan menerapkan tentang IT tersebut. Kalau tidak kita menerapkan yang seperti itu, kita akan tertinggal karena di sini di SMK Muhammadiyah 2 Palembang terutama ini memang guru-gurunya ada pelatihan-pelatihannya untuk berbasis IT seperti itu, tidak hanya PowerPoint melainkan memang pembuatan soal mulai dari ulangan saja kita sudah memakai aplikasi tersendiri, Pak. Namanya ada aplikasi Edubu, Pak, Edukasi Digital Muhammadiyah. Jadi memang sudah diterapkan untuk smart school-nya di SMK Muhammadiyah 2 Palembang seperti itu. Tapi jawabannya saya berharap tidak seperti itu, Pak. Jadi kita itu eh, kalau itu kan hanya basis pengenalan aja. Eh, Ulangan pakai CBT segala. Tapi Bapak ngajar apa, Pak, di agama ya, Pak? Iya, ngajar Pak, Pak. Pernah nggak Bapak mempraktekkan kalau misalnya orang lagi sholat. Kalau kita cuma lihat foto, Pak, itu orang sholat bisa cuma dari samping, kiri, kanan, depan gitu ya, atau belakang. Bapak pernah nggak menganimasikan dia misalnya menggunakan AI atau apa sehingga dia bergerak mulai dari bawah, sudutnya, kiri, kanan, dari atas, stop misalnya. Pernah nggak lakukan itu, Pak, dalam sebuah proses pembelajaran? Kalau untuk sholat sendiri belum pernah, Pak. Kalau menggunakan drone juga di dalam kelas kan juga masuk ini ya. Cuman kalau mengamati dari sudut, dari belakang, dari atas, dari ini itu pasti, Pak. Karena ketika kita sholat melihat orang praktek itu kalau tidak dilihat semuanya tentu saja ya bisa salah ketika duduknya, ketika berdirinya seperti itu. Kalau untuk mengamati dari secara digital seperti itu tentunya belum, Mbak, seperti itu. Kalau di lapangan misal kita praktek ataupun kerja kelompok di lapangan itu pernah menggunakan teknologi drone seperti itu. Ya bukan drone, Pak. Kalau drone tuh kejauhan, mahal orang. Jadi kita misalnya menggunakan komputasi. Di SMK tuh ada ini nggak, Pak? Ada teknik jaringan, Pak, atau komunikasi Ya, ada, Pak. infront? Ada Ada ya? teknik jaringan dan komputer, Pak, ya. Wah, bisa nggak sih, Pak? Anaknya tuh disuruh buat buat animasi begitu ya. Bisa, Begitu Pak. dia sudah
duduk gitu ya, misalnya ruku gitu ya, dia bergoyang sendiri, gerak sendiri tuh animasi geraknya di dalam komputer itu Pak. Sehingga Bapak nggak perlu deketi orang itu, nggak usah. Ini kan dalam rangka kita untuk mengajari anak, begini loh sebenarnya sudut yang benar. Masa Bapak mau meraktekin terus sujud, sini nak, liatin Bapak nak. Bapak anak-anaknya maju semua kan. Kalau Bapak punya kemampuan ICT yang bagus, tinggal disorot aja di PowerPoint apa namanya di LCD ya Pak ya. Ya di Jadi LCD. Pak, begini nak, begitu seru, nah gini nak, oh gitu bergerak sendiri di komputer tuh Pak. Bisa nggak Pak sih anaknya disuruh buat begitu Pak? Buat praktek gitu Pak? Kalau anak DKV, desain komunikasi visual dengan karikatur itu bisa Pak, tapi kalau anak TKJ kayaknya malah nggak bisa. Kalau anak DKV itu pernah dicoba, karena posisinya kalau pembuatan karikatur itu bisa bergerak sendiri itu ada anak-anak DKV Pak. Kalau anak komputer Kalau Bapak, jadinya. Bapak punya anak yang mana Pak? Kalau Bapak, Bapak yang punya anak yang mana? Nah, kalau Pak Amir ini kebenaran juga wali kelas dari anak DKV, desain komunikasi visual. Nah, nampaknya Apa itu itu? desain komunikasi Wah visual. bisa kan dibuat gitu ya? Ya kayaknya boleh diuji cobakan itu. Yang seperti itu. Belum Pak Amir coba itu Wah untuk gitu sholat Pak. yang lewat muter-muter tadi. Itu harus, gitu Pak. Jadi seperti itulah tuntutan saat ini gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ngejelasin kepada anak-anak, oh anak sini nak liatin bapak nak ruku tuh harus ini ya. Sini coba si Budi kau maju Budi, ruku kau Budi. Nah ini turun lagi palanya Budi, digepok palanya. Turun lagi kau Budi palanya nih. Begini, nah ini harus rata gini, ini mistar ya, begini ya. Enggak, no. Ini sudah era modern begitu Pak. Nah inilah tepak yang dimaksud sebenarnya. Maka ada apa namanya di dalam modul ajar itu bagaimana membuat mahasiswa berdaya saing berpikir gitu, berimajinasi, memberikan gambaran kira-kira seperti apa pandangan mereka dan seterusnya. Itu sebenarnya yang dimau gitu. Saya berharap Bapak memiliki kemauan dan tekad ya, kerja keras yang begitu. Kalau Bapak nggak bisa kerjain itu, ya suruh anaknya yang kerjain. Siap, Ya, siap. buat itu menjadi bagian kelompok gitu, kerja kelompok. Sekarang Bapak mau jelasin apa misalnya terkait dengan gerhana matahari misalnya. Kalau kita mau lihat gerhana matahari, kita gunain video orang. Tidak. Bagaimana misalnya Anda Bapak misalnya bersama teman-teman mahasiswa, siswa ya, sorry, teman-teman siswa, gitu. Jadi peran kita juga Pak. Jadi kita tidak tidak selalu menjadi pelaku. Maksudnya tidak harus kita yang desain secara keseluruhan semua. Jadi kita memanfaatkan kemampuan anak-anak itu. Jadi ada feeling. Jadi bermain ya, coba-coba grafik. Mana seorang guru itu bisa memberikan teladan. Itu bagaimana anak-anak juga bisa mengeksplor ya, kemampuan mereka terkait dengan eh, materi-materi pelajaran. Begitu ya Pak Amir ya. Jadi jangan kalah dengan guru matematik. Saya ngelihat, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa seolah-olah guru agama itu nggak punya apa ya, nggak punya greget dengan bidang komputer gitu. Itu bukan urusan kami Pak, urusan kami yang memperbaiki alat kan. Iya. Jadi seolah-olah begitu. Jadi kalau dikenalin teknologi, metode ceramah aja enggak. Itu juga misalnya pembagian zakat ya. Itu sebenarnya nggak perlu lagi memunculkan di komputer slideshow. Misalnya ada video. Ya, mereka juga kenal gitu dengan situasi itu. Ini tidak hanya lagi bercerita. Jadi satu topik materi aja. Video yang utuh gitu ya. Jadi dikit dikit tulisannya itu banyak geraknya banyak Iya. animasinya Itu. Saya berharap banyak dari Bapak, apalagi Bapak masuk di dunia SMK ya, yang basisnya juga memang komputasinya ya memang jurusan komputer ya di dalamnya kan, secara umum harusnya memang di situ. Itulah jadi eh, profesional itu mengikutinya di sana Pak. Di profesional juga mengikutinya adalah bagaimana Bapak bisa menghadirkan pembelajaran yang berinovasi. Nah, gitu itu
Ada Al-Quran di situ. Ada Pak. Coba dibuka Al-Quran ya. Surat apa Pak? Buka aja Al-Quran. Surat apa? Agak tengah. Al-Baqarah ini Pak. Nah, sekarang kalau Bapak coba Bapak buka surat eh, Az-Zuhruf. Al-Zukhruf Pak. Ya, gitu. Al-Zukhruf ayat dari satu Pak ya. Oh, Ayat ya enggak sorry. Ayat 12 sampai 15. 12 sampai 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام مما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين صدق الله العظيم. Oke, dalam aturan membaca ayat Al-Quran tuh banyak ininya Pak ya. Aturannya panjang pendeknya, tajwid, nahwu, sorobnya itu Pak ya. Iya Betul ya Pak, Pak ya? betul Pak. Pelajari ya Pak. Eh, ya salah satu keunggulan guru PAI itu. Kalau ada dua Pak. Disuruh baca doa, tiga sorry. Disuruh baca doa, ceramah, yang ketiga baca ayat Al-Quran. Iya Pak. Oh, itu kalau suruh baca Al-Quran dorong-dorongan, Pak. Kowe. Jadi boleh guys, supaya mindset orang tentang guru agama, tiga tadi, bisa doa, bisa ceramah, dan bisa baca ayat Al-Quran ya. Terus selanjutnya Pak, mohon nanti ditulis ya Pak, ayat pendek. Jangan ditanya lagi Pak, surat apa Pak? Nggak masa, saya suruh surat Anas, jangan ya, surat yang agak tengah-tengah dikit. Siap, Tulis, kemudian nanti difoto, nanti dikirim di grup ya. siap Pak. Baik, makasih. Terima kasih Pak. Silakan keluar, tolong dipanggil teman yang lain. Baik Pak.